Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama. Hari ini saya akan menjelaskan analisis SWOT, strategi sinergisme untuk mencapai puncak bisnis. Kita pengertian dulu. Seperti yang kita tahu, sinergisme ialah strategi di mana dua atau lebih pelaku usaha bekerja sama agar bisa saling menguatkan. Bisa dalam bentuk aliansi strategis, usaha patungan, bahkan membeli bisnis lain di luar industri. Nah, strategi ini punya kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancamannya. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama kita mulai dari strength atau kekuatan. Strategi sinergi ini bisa memperkuat posisi bisnis kita di pasar. Misalnya, kalau kita bekerja sama dengan perusahaan lain yang sudah punya jaringan distribusi luas, kita bisa memperluas jangkauan produk kita tanpa harus membangun semuanya dari nol. Karena kan ada uang tuh yang harus gitu tuh dari awalnya dia menghubungin sana sini untuk membangun jaringan bisnis mereka. Selain itu kerjasama juga pacak meningkatkan efisiensi. Misalnya dua perusahaan tuh punya keahlian yang berbeda. Pas digabung ke bisnisnya bisa lebih bagus itu. Biaya produksinya juga bisa ditekan, hasilnya juga lebih memuaskan atau maksimal. Kelebihan lainnya juga adalah pembagian risiko. Dengan sinergi itu atau kerjasama, kita tuh tidak nanggung semuanya sendiri. Kalau satu sektor lu tuh apa namanya lagi down, maka sektor lain yang dikelola bersama bisa jadi penyangga. Jadi bisnis lebih aman dan berkelanjutan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Sayangnya sinergi itu tidak terlalu mulus ya, karena ada juga masalahnya terusaknya. Biasanya itu datang dari bedanya budaya organisasi. Kita misal ke gaya gaya kerja yang berbeda, cara komunikasi yang tidak cocok, atau visi yang kurang sejalan. Nah, hal-hal ini nih pacak menyebabkan konflik internal di kedua atau lebih organisasi tersebut. Banyaklah bisa terjadi, misal misal adu mulut atau bahkan putus itunya hubungan sinerginya. Selain itu juga kita juga bisa jadi terlalu bergantung pada mitra. Kalau mitra bisnis mengalami masalah, misalnya bangkrut atau berubah arah strateginya, itu bisa berdampak langsung ke usaha kita juga. Nah, ada juga biaya untuk ngebangun sinergi yang efektif tuh biasanya tuh butuh investasi awal yang besar, baik itu secara uang, tenaga maupun waktu. Jadi yo tidak pacak semerta-merta kita mau ngebentuk tim, ayo bentuk sekarang, nggak bisa, harus ada modalnya. Yang itu tadi modalnya uang, tenaga maupun waktunya. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Di era digital yang sekarang nih, peluang sinergi itu sangat besar. Teknologi memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan pihak lain tanpa harus selalu bertemu langsung. Jadi, jangkauan kerjasama bisa sampai internasional. Sinergi juga ngebuka peluang inovasi. Misalnya, eh, perusahaan teknologi bekerja sama dengan perusahaan makanan, bisa menciptakan sistem pemesanan online yang canggih. Ini ngebuka pasar baru dan memberikan nilai tambah ke pelanggan. Selain itu, dengan sinergi kita bisa dapat akses ke modal lebih besar, sumber daya yang lebih kompeten, bahkan teknologi yang lebih maju. Jadi ini bukan cuma soal kerjasama, tapi juga percepatan pertumbuhan antara dua organisasi itu. Jadi mereka tumbuh itu cepat gitu loh, tidak lambat bertele-tele. Yang terakhir itu ancaman. Nah, ancamannya ini karena jika kita tuh sinergi itu sangatlah menguntungkan, ya otomatis banyaklah persaingan bisnis yang sangat cepat. Banyak pelaku usaha lain yang menggunakan strategi sinergi. Jadi aman kita tuh tidak menarik inovasi apa intinya tuh tidak ngerti sesuatu yang mencolok lah, ada identitas fix itu. Nah, untuk misal kita tuh apa bagian uniknya, kita bisa kalah saing.
Ancaman lainnya juga datang dari sisi hukum dan regulasi. Misal kita kalau kita kerjasama dengan mitra dari luar negeri atau industri berbeda, kita harus sangat hati-hati dengan kontrak, pajak, dan aturan legal lainnya. Kalau tidak paham, ya bisa menyebabkan rugi untuk kita maupun partner organisasi kita. Yang paling nyata tuh tidak semua sinergi itu berhasil. Ada juga kasus di mana usaha patungan atau sinergi itu justru bubar di tengah jalan karena konflik, salah strategi, atau karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kesimpulannya ya kita bisa simpul ke bahwa strategi sinergisme ini memang sangat potensial untuk membantu kita mencapai puncak bisnis. Tapi tetap perlu kehati-hatian. Kita harus pintar memilih mitra, punya visi yang sama dan rencana yang matang. Dengan begitu kekuatan dan peluang bisa dimaksimalkan, sementara kelemahan dan ancaman bisa diminimalisir. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.